Caranya oh takon gitu. Siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyat.
Lebih komen tuh juga nang komputer bae ngono. Komputer juga belum buka. Nah itu juga. Bisa ora sih buka IG di komputer? Bisa tapi live ora bisa. Enggak. Iya ini ora. Pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Ya, punya ibu nyalain. Pilihannya siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Cek sound. Ya, tes masuk. Ibu. Tes. Tes. Masuk seru. Volume. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi, salam sejahtera untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kami di acara Mociyu, Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Nah, episode kali ini adalah episode yang kedua dari Mociyu yang bertema Merawat Demokrasi di Tengah Pandemi. Berdasarkan tema kita hari ini, kita akan mengulik kegiatan berdemokrasi dari Bawaslu Kota Tegal di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada 20 peserta SKPP yang telah lolos tahapan pembelajaran audiovisual dan akan melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu diskusi
daring bersama Bawaslu Kota Tegal. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yaitu pimpinan satu-satunya perempuan yang ada di Bawaslu Kota Tegal, yaitu Ibu Nurbaini. Halo Bu. Ya, halo juga Maria. Semangat pagi. Semangat pagi. Beliau adalah koordinator divisi SDM, organisasi dan data informasi di Bawaslu Kota Tegal. Nah, tentunya ya Bu ya, SDM itu kan sebuah lembaga. SDM dan organisasi itu kan tentunya sangat dibutuhkan ya Bu di sebuah lembaga. Nah, sebuah lembaga itu tidak akan berjalan baik tentunya kalau SDM dan organisasinya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, sebelum saya memasuki nih Bu ke tema kita hari ini, yaitu merawat demokrasi di tengah pandemi, menginformasikan bahwasanya di Kota Tegal adalah sudah dinyatakan zona hijau dan satu-satunya di Jawa Tengah yang dinyatakan siap untuk new normal, yaitu aktivitas kembali sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Dan hari ini bertepatan bahwa Bawaslu Kota Tegal sudah melakukan sistem new normal kembali, bahwasanya kita harus tetap bekerja namun tetap memikirkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana ya Bu persiapan dari Bawaslu Kota Tegal menghadapi new normal yang harus kita laksanakan setiap hari hingga pandemi ini berakhir? Ya, terima kasih Mbak Ria ya. Saya sapa, mohon maaf, saya lepas dulu ya. Ya, agar tidak mengganggu, saya lepas dulu maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua Mbak Ria ya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ria, bahwasanya Kota Tegal saat ini merupakan salah satu daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau. Dengan diumumkannya penerbitan pelaksanaan new normal oleh gugus tugas. Nah Mbak Ria, kaitannya dengan itu ya, senada dengan hal itu, hari ini juga Bawaslu Kota Tegal telah atau sedang melaksanakan kegiatan kembali bekerja di kantor. Ya, hal ini sesuai dengan surat edaran dari Bawaslu RI ya, nomor 0145 garis miring K.Bawaslu/PR.03.00 garis miring Romawi 5 garis miring 2020, yaitu yang di dalamnya menyatakan bahwa sistem kerja penyesuaian dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bawaslu sejak dimulai pada tanggal 18 Maret 2020 itu berakhir pada tanggal 4 Juni 2020. Jadi kemarin sistem kerja work from office dan juga work from home yang telah disusun jadwal piketnya oleh Bawaslu Kota Tegal dan juga dilaksanakan ya sesuai dengan jadwal yang telah ada. Untuk itu hari kemarin berakhir dan hari ini merupakan hari pertama bagi kami seluruh anggota Bawaslu dan sekretariat kembali berkegiatan di kantor. Tetapi Mbak Ria, meskipun begitu harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya hal ini dilakukan agar kita semua tetap dalam keadaan sehat ya dan terhindar dari wabah COVID-19. Yang tadi Mbak Ria tanyakan apa sih persiapan yang telah dilakukan dalam rangka kembali bekerja atau kembali berkegiatan secara normal di kantor ya. Tentu saja saya selaku koordinator divisi SDM dan organisasi telah berkoordinasi dengan dengan koordinator sekretariat Bawaslu Kota Tegal, beliau adalah Bapak Sudarmo SE ya, dalam rangka persiapan apa-apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk itu. Seperti halnya kami menyiapkan adanya tempat cuci tangan di depan kantor ya, dan juga penyediaan hand sanitizer, alat untuk pendeteksi suhu tubuh dan juga masker.
ini maskernya. Mohon maaf ini saya buka dulu ya, karena biar tidak mengganggu saat berbicara. Nanti pastinya dipakai lagi. Nah, selain itu Mbak Ria, kami juga senantiasa mensosialisasikan kepada seluruh anggota dan sekretariat Bawaslu Kota Tegal terkait hal apa saja yang perlu dilakukan dan yang harus dihindari ketika kita akan berangkat ke kantor. Misalnya pastikan suhu tubuh atau keadaan tubuh yang sehat, pastikan memakai masker, dan juga ketika akan memasuki kantor pastikan jangan lupa untuk cuci tangan, dan juga di dalam kantor antara anggota atau antara sekretariat itu harus apa namanya? Social distancing. Ya, harus social distancing atau jaga jarak. Selain itu juga bagaimana ketika akan meninggalkan kantor dan kembali berkumpul bersama dengan Keluarga. Nah, berarti sudah dipersiapkan dengan matang ya Bu oleh Bawaslu Kota Tegal itu sendiri untuk demi menjaga selalu kesehatan kita biar agar kita tetap terus berdemokrasi. Nah, sebelum saya memasuki tema hari ini yaitu merawat demokrasi di tengah pandemi, saya informasikan bahwa kita sedang live di Instagram Bawaslu Kota Tegal dan di Facebook Bawaslu Kota Tegal. Nah, nih Bu, berdasarkan tema pada siang hari ini yaitu merawat demokrasi di tengah pandemi. Kan kita tuh sudah pandemi ini kan sudah selama 3 bulan ya kurang lebih. Nah, kita tidak bisa melakukan sosialisasi, pembinaan secara langsung kepada masyarakat. Itu sangat terkendala pastinya untuk Bawaslu Kota Tegal sendiri. Nah, bagaimana dari Bawaslu Kota Tegal merawat demokrasi ini agar terus di Kota Tegal itu tidak turun demokrasinya gitu Bu. Ya, selama masa pandemi COVID-19 ini ya, tentu saja Bawaslu Kota Tegal tetap beraktivitas dan menjalankan tugas serta kewajiban. Tetapi pastinya bukan tugas-tugas yang terkait dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kalau saat sebelum pandemi, seperti yang disampaikan Mbak Ria tadi, bahwa kami telah menjalankan berbagai strategi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut sebagai pengawas partisipatif dengan cara baik mendatangi atau mengundang ya, atau kami hadir di keramaian tempat-tempat keramaian ya. Tetapi untuk saat ini ya, kegiatan atau aktivitas kami di Bawaslu Kota Tegal yaitu ada beberapa hal yang kami tetap laksanakan, seperti diantaranya adalah untuk saat ini kami tengah atau sedang melengkapi konten-konten yang harus ada di PPD Bawaslu Kota Tegal. Selain itu kami juga sedang menyiapkan penerbitan buletin Pelita Demokrasi Bawaslu Kota Tegal untuk edisi yang ketiga. Karena edisi yang pertama dan kedua Mbak Ria ya, pastinya sudah kami terbitkan pada tahun 2019. Berikutnya kami juga senantiasa membenahi tentang pengarsipan atau arsip-arsip kelembagaan. Baik tentang arsip pengawasan pemilu 2019, arsip tentang kepegawaian atau kesekretariatan, maupun arsip tentang pengelolaan keuangan. Selain itu, kami juga tetap menjalankan program lama Bawaslu Kota Tegal yang telah dijalankan sejak sebelum ada pandemi ya, yaitu adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal. Dalam hal apa? Seperti dalam hal penyampaian presentasi tiap-tiap staf teknis ya tentang tugas dan fungsinya di hadapan para staf yang lainnya, sehingga nanti antar staf itu mengetahui siapa berbuat apa. Selain itu juga peningkatan kapasitas dalam rangka tata cara atau cara menulis berita untuk pengawas pemilu, pembuatan meme, pembuatan infografis dan lain-lainnya. Nah Mbak Ria, masih ada yang lain kegiatan Bawaslu Kota Tegal yang saat ini sedang dijalankan adalah mendampingi para peserta SKPP daring Bawaslu Kota Tegal yang saat ini mereka berada pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI. Begitu Mbak Ria.
Begitu ya Bu, berarti banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal sendiri selama pandemi ini berlangsung. Nah, saya tertarik terhadap pendampingan SKPP. Kemarin kan kita sudah mengulik di narasumber kita yang pertama, yaitu koordinator pengawasan tentang strategi SKPP daring yang Bawaslu Kota Tegal itu dampingi. Nah, menurut Ibu dari sudut pandang divisi SDM, organisasi dan data informasi mengenai pendampingan peserta SKPP daring ini yang ada di Kota Tegal, kan bahwa tidak hanya Bawaslu Kota Tegal saja ya Bu ya yang mendampingi, tapi seluruh Bawaslu se-Indonesia Raya pastinya sedang mendampingi peserta SKPP. Nah, di sini saya akan menanyakan dari sudut pandang Ibu selaku divisi SDM, organisasi dan data informasi. Ya, tentunya dari divisi SDM ya, adanya program SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif secara daring Mbak Ria ya, merupakan salah satu program yang sangat bagus sekali dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu juga jika kita melihat dari fungsi SDM, itu merupakan salah satu ya diantaranya fungsinya SDM, yaitu dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat. Ya, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya interaksi antar masyarakat itu harus dengan menerapkan protokol social distancing. Nah, pilihan transfer keilmuan dalam SKPP daring ini merupakan sebuah strategi yang sangat tepat sekali, karena meskipun kita sedang dilanda atau kita berada pada wabah COVID-19, tetapi tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu tetap harus berjalan dan tetap harus dilaksanakan. Nah, tentu saja tujuan SKPP daring adalah untuk membentuk pengawas partisipatif dan juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Dengan adanya SKPP daring ini diharapkan nantinya jumlah atau peran serta dari masyarakat dalam ikut mengawal demokrasi semakin meningkat. Dan ini merupakan salah satu cara ya untuk merawat demokrasi meski di tengah pandemi. Jadi Mbak Lia, harapannya adalah nanti ketika para peserta sudah lolos SKPP daring, mereka dapat ikut terlibat atau berperan aktif baik sebagai pengawas partisipatif atau mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu tentunya ya, atau sebagai pemantau pemilihan. Nah, dengan adanya peningkatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif dalam mengawal pelaksanaan demokrasi ya, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah, tentunya semangat untuk membumikan pengawasan partisipatif semakin dapat diwujudkan. Berarti pandangannya dari setelah nantinya lolos dari SKPP daring itu sendiri ya. Nah, tahapan SKPP daring ini kan sudah memasuki tahapan diskusi daring Bu, yang didampingi oleh Bawaslu Kota Tegal. Nah, sebelum ke tahapan diskusi daring itu kan ada tahapan pembelajaran secara audiovisual. Mereka sudah mempelajari 9 topik yang sudah disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, di sini mungkin teman-teman SKPP atau teman-teman yang menonton saat ini ingin mengetahui teknis yang sudah disiapkan dari Bawaslu Kota Tegal menghadapi diskusi daring ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Ya, betul sekali bahwasanya untuk saat ini para peserta SKPP daring sudah mulai memasuki tahapan diskusi daring atau diskusi online. Setelah sebelumnya mereka ya telah mengikuti tahapan pembelajaran melalui audiovisual. Nah, dalam pembelajaran audiovisual itu tentunya banyak materi yang telah disiapkan oleh Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ya, dari topik-topik 1 tentang pemilu dan pilkada, topik 2 hingga topik 9 tentang pemantauan pemilu. Nah,
Untuk itu, setelah tahapan pembelajaran audiovisual itu ya selesai dan mereka dinyatakan telah memenuhi syarat kelolosan atau lulus pada tahapan itu, maka mereka dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu diskusi online. Nah, teknis apa saja yang telah disiapkan oleh Bawaslu Kota Tegal dalam rangka pelaksanaan tahapan diskusi online atau diskusi daring itu ya bagi para peserta SKPP? Tentunya ini dilihat dari sudut SDM atau semuanya ya? Boleh dari SDM ataupun dari luas, lingkup luas. Ya, betul sekali. Kalau dari kami selaku divisi SDM ya telah membentuk tim dalam sekretariat yang diisi oleh staf-staf teknis sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Di situ nanti ada pembagian tugas, misalnya tim teknisnya yang akan menyiapkan segala peralatan atau kebutuhan saat pelaksanaan diskusi daring. Terus ada juga admin dalam nanti pelaksanaan itu, ada moderator, ada tim penilai dan lain-lainnya. Jadi harapannya adalah dengan pembagian tim di Sekretariat Bawaslu Kota Tegal untuk mengawal pelaksanaan tahapan dari diskusi daring ini, nantinya diskusi daring dapat berjalan dengan lancar. Nah, selain itu kami juga telah menyiapkan membuat jadwal, menentukan jadwal pelaksanaan, membuat tata tertib pelaksanaan saat diskusi daring nanti berlangsung, serta menyusun acaranya. Jadi acara dari awal sampai akhir apa saja yang nanti akan dilakukan saat pelaksanaan diskusi. Berarti persiapannya sudah sangat matang ya Bu ya. Sama. Menuju tanggal 10 Juni kita akan berdiskusi dari melalui Zoom Good Meeting pastinya. Nah, untuk mencapai ke tahapan diskusi daring bersama Bawaslu Kota Tegal, pastinya tidak mudah dong Bu ya. Ada passing grade penilaian yang harus mereka capai. Nah, kriteria atau syarat apa saja yang mereka harus capai untuk bisa mengikuti tahapan diskusi daring ini bersama Bawaslu Kota Tegal, Bu? Ya, kriteria yang harus dilalui atau syarat kelolosan dari para peserta SKPD daring untuk dapat mengikuti tahapan diskusi online ya, tentunya adalah mereka yang telah dinyatakan lolos oleh Bawaslu RI dalam tahapan sebelumnya. Nah, ada dua kriteria yang nantinya dapat mengikuti tahapan diskusi online atau diskusi daring. Yang pertama, teman-teman, adalah mereka para peserta SKPP daring yang telah mengantongi atau telah mencapai nilai minimal 245 poin. 245 poin ya Bu ya? Ya, 245 poin. Maka mereka dapat nih melenggang dengan tenang ke tahapan Selanjutnya. ya. Nah, kriteria kedua adalah para peserta yang mempunyai atau mengantongi nilai minimal 22 poin Maria sampai 243 poin, atau dalam hal ini dikatakan belum memenuhi standar nilai yang harus dicapai. Kriteria kedua ini mereka tetap diperkenankan atau tetap diperbolehkan mengikuti tahapan diskusi online atau diskusi daring. Tetapi ada syaratnya. Harus tetap menyelesaikan, harus tetap mengejar, harus tetap belajar melalui audiovisual tentang materi-materi yang telah disiapkan ya, itu hingga nantinya dapat meraih nilai batas minimal. Dan waktunya Mbak Ria ditentukan sampai tanggal 15 Juni 2020. Berarti yang belum memenuhi ambang batas belum tentu langsung dinyatakan lolos ya Bu untuk ke tahap selanjutnya. Tapi mereka harus memenuhi passing grade itu dikasih waktu hingga tanggal 15 Juni 2020 ya Bu ya. Nah, kenapa sih ya Bu yang tidak memenuhi ambang batas yaitu penilaian minimal 22 hingga 243 itu masih bisa mengikuti diskusi daring bersama Bawaslu Kota Tegal yang akan dilaksanakan nanti? Ya.
Kenapa ya? Yang kriteria 2 itu ya? Ya tentunya karena kami ya sangat menghargai niat dari para peserta yang sudah mengikuti tahapan-tahapan sebelumnya, yang sudah mengikuti seleksi saat pendaftaran awal, udah lolos nih. Terus tahapan pembelajaran melalui audiovisual, kok nilainya belum mencapai. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para peserta. Ya, maka dari itu kami tetap memberikan kesempatan kepada para peserta, tetapi ya itu tadi dengan syarat-syarat mereka harus tetap mengejar untuk memenuhi nilai batas minimal yang ditentukan oleh Bawaslu RI. Berarti harus tetap ya Bu ya mengejar nilai minimal 245 yang ditentukan oleh Bawaslu RI hingga 15 Juni 2020. Iya. Nah, pastinya teman-teman SKPP yang menonton atau yang akan nanti menonton masih meraba-raba Bu, bagaimana sih web diskusi nanti melalui club meeting nanti, gambarannya akan seperti apa, bisa dijelaskan Bu? Ya, untuk para peserta SKPP daring Bawaslu Kota Tegal, sedikit saya gambarkan tentang pelaksanaan nanti ya, biar teman-teman bisa mempunyai bayangan. Tentunya tim dari Bawaslu Kota Tegal Maria ya telah menentukan satu aplikasi yang akan digunakan pada saatnya nanti, yaitu Zoom meeting ya. Nah, nanti di dalam kegiatan diskusi online itu, diskusi daring itu, nanti para peserta akan berada dalam satu forum dengan para narasumber, baik dari narasumber Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun narasumber dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, nantinya di dalam kegiatan pelaksanaan tahapan diskusi daring ini ya akan banyak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber tadi ya, dari Provinsi Jawa Tengah maupun dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, beberapa materi Boleh Bu dibocorkan? ini nanti teman-teman ya langsung mencatat ini Bu, ya, pastinya di langsung rumah. nyatet ya. Iya. Ya. Materi-materi yang nantinya akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan diskusi daring itu ya, seperti pengenalan lembaga Bawaslu Kota Tegal, pengenalan ketua dan anggota Bawaslu Kota Tegal, tugas tiap-tiap divisi, tugas dan fungsi ya, tiap-tiap divisi yang ada di Bawaslu Kota Tegal, contoh-contoh pelanggaran yang terjadi baik dalam pemilu maupun dalam pemilihan kepala daerah ya, dan juga masih banyak materi-materi lainnya Pak Arya ya. Tentunya dalam hal ini kami sangat berharap para peserta nanti dapat secara aktif mengikuti kegiatan diskusi online, diskusi daring ya, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 itu dengan aktif agar mendapatkan nilai. Nah, berapa sih Bu nilai? Pastinya kan semua tahapan itu mempunyai nilai, mempunyai grade masing-masing. Nah, boleh nggak sih Bu bocorkan sedikit aja untuk nilai yang mereka harus capai agar bisa lolos ke tahapan selanjutnya? Bocoran terus ini. Iya Bu. Ya. Jika dalam tahapan pembelajaran audio visual ada nilai minimal 245 yang harus dicapai oleh para peserta SKPP daring. Nah, dalam tahapan diskusi daring ini nanti juga ada batas minimal nilai yang harus dicapai oleh para peserta. Tapi di sini saya nggak bocorin dulu lah, nggak ya? Tetapi saya sampaikan saja kriteria apa atau saat apa yang bisa diambil nilai oleh tim penilai ya dari Bawaslu Kota Tegal. Tentunya adalah peserta yang kami akan mengambil nilai bagi peserta yang absen sebelum diskusi, melakukan absen sebelum diskusi, itu ada poinnya Maria ya. Terus para peserta yang memberikan pertanyaan ya, itu juga ada poinnya.
para peserta yang memberikan tanggapan dari pertanyaan para narasumber maupun pertanyaan dari teman peserta lainnya itu juga mempunyai poin nilai. Dan terakhir adalah nilai untuk absensi setelah kegiatan diskusi. Jadi nanti para peserta ya yang ingin mendapatkan nilai secara maksimal, pastikan di poin-poin tadi Mbak Ria itu bisa Terpenuhi ya, Bu, ya. dipenuhi. Jadi jangan sampai nih ada peserta yang saat sebelum diskusi itu absen, nongol nih wajahnya dengan senyumnya yang manis ya. Ternyata sesudah itu videonya dimatikan. Live dari Iya, Zoom. live dari Zoom. Dan entah nggak kedengaran nih kabar beritanya. Nah setelah itu nanti ketika mau selesai baru Berarti dia kehilangan poin ya Bu ya, yang terakhir ya Bu ya. Wah sayang sekali ya teman-teman SKPP, kita sudah mengikuti tapi tidak bisa mengikuti dengan akhir. Kita kehilangan poin di terakhir ya Bu ya. iya. Tentunya itu mempengaruhi penilaian ya Bu ya. Nah tak terasa kita sudah di penghujung acara Mociu Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Nah saya ingin mendengar motivasi dari Ibu selaku Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi mengenai nih teman-teman SKPP yang belum memenuhi grade 245 yang nantinya akan mengikuti diskusi daring bersama Bawaslu Kota Tegal agar terus termotivasi memenuhi grade 245 yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Ya, bagi Anda para peserta SKPP dari Bawaslu Kota Tegal yang telah dinyatakan lolos dalam tahapan pembelajaran audio video visual dan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya, pastikan semangat terus untuk tetap mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam SKPP daring dan pastikan dapat meraih nilai secara maksimal agar bisa lolos dan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan bagi para peserta yang telah dinyatakan lolos tetapi dengan syarat jangan patah semangat, jangan putus asa, pastikan tetap berusaha untuk mengejar nilai batas minimal yang ditentukan oleh Bawaslu RI yaitu 245 agar pada tanggal 15 nanti ya 15 Juni 2020 bisa meraih nilai tersebut. Tentunya kita ya meski di tengah pandemi COVID-19 ini harus tetap jaga kesehatan, tetap belajar, bekerja dan berkarya. Tetap jaga kesehatan, bekerja dan tetap berkarya. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya bisa berbincang bersama kami di acara Mociu Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal di episode kedua kali ini. Nah, demikian kegiatan Mociu Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Saya selaku moderator dan tim kreatif di belakang layar kami yang bertugas pada hari ini dan mohon maaf sebesar-besarnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tunggu kami di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Harus jadi berdebat.
Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, berdiri bukan siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Nanti lagu Denteng. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat Bawaslu. Buka Polres nonton bos. Sumpah, Buka Polres sing anyar. Surita. Iya. Rita Wibowo. Lambaikan loh. Sama Pan. Mbak Isti. Iqbal. Apa? Babar. Raja. Darmo. Is, live. Mau mikir ibu kurang ya, Ma? Ya, wes, ya. Kita mau ke jalan. Dikit banget.